Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok saya, yaitu mengenai bab 4 siklus pengelolaan keuangan negara, anggaran dan akuntansi, serta bab 5 persamaan dasar akuntansi pemerintahan. Siklus pengelolaan keuangan negara. Perencanaan dan penganggaran sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyempurnaan penganggaran dilakukan melalui pendekatan sebagai berikut. A. Pengintegrasian antara rencana kerja dan anggaran. Rencana kerja dan anggaran merupakan satu kesatuan dan disusun secara terintegrasi. B. Penyatuan anggaran. Setiap satuan kerja perangkat daerah atau SKPD memiliki satu dokumen anggaran yang mana tidak ada lagi pemisahan antara anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Dengan pendekatan ini diharapkan tidak terjadi lagi duplikasi anggaran. C. Penganggaran berbasis kinerja. Alokasi anggaran disesuaikan dengan hasil yang ingin dicapai, terutama berfokus pada keluaran dari kegiatan yang akan dilaksanakan. D. Penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah atau KPJM. Dalam rangka menjaga kesinambungan program atau kegiatannya, pemerintah daerah dituntut menyusun anggaran dengan perspektif waktu jangka menengah. Selain menyajikan anggaran yang dibutuhkan selama tahun berjalan, pemerintah daerah juga dituntut memperhitungkan implikasi biaya yang akan menjadi beban APBD pemerintah daerah pada tahun anggaran berikutnya terkait adanya program atau kegiatan tersebut. E. Klasifikasi anggaran. Pemerintah menggunakan klasifikasi anggaran yang dikembangkan dengan mengacu pada Government Finance Statistics. Klasifikasi anggaran tersebut terdiri dari klasifikasi menurut fungsi, organisasi, dan jenis belanja. Pelaksanaan anggaran atau perbendaharaan. Pelaksanaan APBN pada pemerintah pusat dimulai dengan diterbitkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA. Setelah 1 tahun anggaran dimulai, maka DIPA harus segera diterbitkan untuk dibagikan pada satuan-satuan kerja sebagai pengguna anggaran di kementerian atau lembaga. Sementara pada pemerintah daerah, setelah terbit peraturan daerah tentang APBD, SKPD wajib menyusun dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. Pada pemerintah daerah masih diperlukan surat penyediaan dana atau SPD, yaitu suatu dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan. Setelah DPA dan SPD terbit, maka masing-masing satuan kerja wajib melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam pelaksanaan kegiatan oleh satuan kerja terdapat 2 sistem yang terkait dengan pelaksanaan anggaran, yaitu sistem penerimaan dan sistem pembayaran. 1. Sistem penerimaan. Seluruh penerimaan negara atau daerah harus disetor ke rekening kas umum negara atau daerah dan tidak diperkenankan digunakan secara langsung oleh satuan kerja yang melakukan pemungutan. Pendapatan diakui setelah uang disetor ke rekening kas umum negara atau daerah berbasis kas. Oleh karena itu, penerimaan wajib disetor ke rekening kas umum selambat-lambatnya pada hari berikutnya. Dalam rangka mempercepat penerimaan pendapatan, bendahara umum negara atau daerah dapat membuka rekening penerimaan pada bank. Bank yang bersangkutan wajib menyetorkan penerimaan pendapatan setiap sore hari ke rekening kas umum negara atau daerah. 2. Sistem pembayaran. Dalam sistem pembayaran terdapat 2 pihak yang terkait, yaitu pengguna anggaran atau barang dan bendahara umum daerah. Terdapat 2 cara pembayaran, yaitu pembayaran yang dilakukan secara langsung oleh BUD kepada yang berhak menerima pembayaran atau lebih dikenal dengan sistem LS atau pembayaran langsung. Pembayaran dengan sistem LS digunakan untuk belanja dengan nilai yang cukup besar atau di atas jumlah tertentu. Cara lainnya adalah dengan menggunakan uang persediaan atau UP melalui bendahara pengeluaran. Pengeluaran dengan UP dilakukan untuk belanja yang nilainya kecil di bawah jumlah tertentu untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari. Sistem dan prosedur akuntansi sangat diperlukan dalam pelaksanaan anggaran. Tujuannya adalah A. Untuk menetapkan prosedur yang harus diikuti oleh pihak-pihak yang terkait, sehingga jelas pembagian kerja dan tanggung jawab di antara mereka. B. Terselenggaranya pengendalian internal untuk menghindari terjadinya penyelewengan.
C. Untuk menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban entitas pelaporan dalam pengelolaan keuangan. Setiap entitas pelaporan terdiri dari dua bagian entitas akuntansi, yaitu pengguna anggaran dan bendahara umum. 1. Pengguna anggaran. Sistem ini diterapkan pada satuan kerja sesuai peranannya sebagai pengguna anggaran. Bagian sistem ini terutama untuk mencatat transaksi yang menjadi kewenangannya, di antaranya adalah pendapatan bukan pajak atau retribusi daerah, umumnya terkait dengan jasa yang dikelola instan tersebut. Belanja dilakukan menggunakan uang persediaan ataupun dengan pembayaran langsung, serta aset yang dikelola dan digunakan. Pada akhir periode, kegiatan akuntansi oleh satuan kerja sebagai pengguna anggaran akan menghasilkan 3 laporan, yaitu laporan realisasi anggaran atau LRA, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. 2. Bendahara umum. Bagian ini terutama mengelola pendapatan pajak dan pendapatan lain yang tidak diserahkan pengelolaannya pada satuan kerja pengguna anggaran, pendapatan bunga dan hasil investasi. Belanja, yaitu belanja bunga, hibah, dan dana pertimbangan, serta pembiayaan atau investasi dalam bentuk penyertaan modal, obligasi, dan pemberian pinjaman berjangka pada pihak lain. Ada 4 jenis laporan yang dihasilkan dari pelaksanaan akuntansi ini oleh bendahara umum, yaitu laporan realisasi anggaran atau LRA, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Subbab pemeriksaan. Pemeriksaan keuangan oleh BPK akan menghasilkan pernyataan pendapat atau opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Ada 4 macam opini yang diberikan pemeriksa, yaitu A. Wajar tanpa pengecualian, B. Wajar dengan pengecualian, C. Tidak wajar, D. Menolak memberikan opini. Sementara kriteria yang digunakan dalam menentukan opini antara lain A. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, B. Kecukupan pengungkapan, C. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan D. Efektivitas sistem pengendalian internal. Subbab siklus anggaran pemerintah daerah. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai oleh suatu entitas dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran moneter. Pada umumnya, siklus anggaran terdiri dari tahapan-tahapan sebagai berikut. 1. Penyusunan atau persiapan anggaran. 2. Ratifikasi anggaran. 3. Pelaksanaan anggaran. 4. Pelaporan dan evaluasi. Terdapat pula proses siklus anggaran yang dibagi menjadi 4, yaitu 1. Penyusunan anggaran, 2. Penetapan anggaran, 3. Pelaksanaan anggaran, dan 4. Tahapan auditing. Subbab siklus akuntansi. Siklus akuntansi dimulai dengan adanya suatu transaksi yang harus didukung bukti-bukti, yang mana setiap transaksi yang terjadi harus dibuktikan dengan dokumen-dokumen sumber. Atas dasar dokumen atau bukti tersebut, setiap transaksi dianalisis dan dicatat secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu dalam jurnal. Setiap transaksi yang telah dianalisis diklasifikasikan dan dicatat dalam jurnal, kemudian dipindahkan ke perkiraan atau rekening atau akun dalam buku besar dan buku besar pembantu. Proses pemindahan ini disebut pembukuan atau posting. Berikut contoh grafik siklus akuntansi. Bab 5. Persamaan dasar akuntansi pemerintahan. Subbab dana umum dan ekuitas. Akuntansi dana dapat diterapkan untuk tujuan pengendalian masing-masing kelompok dana selain kelompok dana umum, sehingga perlu dipertimbangkan dalam pengembangan pelaporan keuangan pemerintah. Pernyataan ini menginterpretasikan bahwa akuntansi pemerintahan di Indonesia menganut konsep dana umum. Menurut Suwarsono tahun 2005, dana mempunyai 2 pengertian yang sebenarnya cukup rancu.
Dana dapat diartikan sebagai kas atau uang, aset likuid atau sumber keuangan yang digunakan untuk mendanai suatu kegiatan, program, atau proyek dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dana juga dapat berarti kesatuan, wadah, atau pusat, seperti kegiatan, program, atau proyek yang didanai dengan aset likuid tersebut. Dana merupakan entitas fiskal yang terpisah, memiliki sumber daya sendiri, serta melaporkan kewajibannya dan hasil operasinya sendiri untuk periode fiskal. Dana secara konseptual memiliki catatan akuntansi tersendiri, misalnya jurnal dan buku besar, dan dapat menyiapkan laporan keuangan sendiri secara terpisah. Dengan demikian, dana merupakan entitas akuntansi tersendiri. Konsep ini memandang bahwa kegiatan, program, proyek, atau unit kegiatan lainnya sebagai kesatuan atau entitas yang berdiri sendiri dan menjadi pusat pelaporan. Sumber keuangan yang dianggarkan dan diserahkan untuk pelaksanaan kegiatan dipertanggungjawabkan melalui kegiatan tersebut sebagai dana yang berdiri sendiri, terpisah dengan dana yang lain. Dengan demikian, diperlukan seperangkat sistem akuntansi yang dapat menghasilkan data akuntansi dan laporan keuangan untuk pertanggungjawaban kesatuan dana tersebut. Pendekatan yang digunakan untuk menyajikan pos-pos ekuitas ke dalam format neraca berdasarkan SAP dilakukan dengan pendekatan self-balancing. Pendekatan self-balancing di dalam neraca berdasarkan standar akuntansi pemerintah merupakan selisih antara saldo aset dan kewajiban, yang mana dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ekuitas dana di dalam neraca merupakan 1. Kelompok dana umum, 2. Penyeimbang terhadap akun aset dan kewajiban. Saldo dana dalam neraca dapat diinterpretasi sebagai dana likuid yang siap digunakan dan disebut sebagai ekuitas dana lancar, selisih lebih perhitungan anggaran atau silpa, dan dana cadangan. Untuk menggunakan silpa dan dana cadangan perlu ketetapan hukum yang mengatur penggunaan dana silpa yang tersedia. Persamaan akuntansi pemerintahan. Persamaan akuntansi adalah hubungan fungsional antar akun atau tempat mencatat transaksi dalam suatu sistem akuntansi sebagai hasil dari dimintanya pertanggungjawaban berdasarkan konsep entitas pelaporan dan kemandirian entitas yang menghendaki agar kekayaan yang dikelola oleh pemerintah dapat ditunjukkan sumber atau asalnya. Berikut persamaan akuntansi pemerintahan secara sederhana. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Berdasarkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, berikut pos-pos yang ada di dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu 1. Aset, 2. Kewajiban, 3. Ekuitas, 4. Pendapatan LRA, 5. Belanja, 6. Transfer, 7. Pembiayaan, 8. Silpa atau sikpa, 9. Pendapatan LO, 10. Beban, 11. Surplus atau defisit LO. Terdapat dua jenis komponen pelaporan keuangan dalam akuntansi pemerintahan di Indonesia, yaitu komponen finansial dan komponen anggaran. Persamaan akuntansi pemerintahan. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas ditambah pendapatan LO dikurangi beban. Komponen finansial ini merupakan adopsi praktik akuntansi dari pelaporan keuangan sektor privat. Secara teori, praktik ini merupakan implementasi dari teori NPM. Ekuitas sama dengan kewajiban ditambah ekuitas ditambah surplus atau defisit LO. Dari persamaan tersebut, A adalah aset, K adalah kewajiban, E adalah ekuitas. Pendapatan LO adalah pendapatan yang diakui dengan basis accrual. Beban adalah pengeluaran pemerintah yang diakui dengan basis accrual. Persamaan tersebut akan menghasilkan laporan berupa neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas. Basis kas di pemerintahan masih tetap digunakan dalam praktiknya, yaitu dalam laporan arus kas dan laporan anggaran.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi basis accrual dalam pemerintahan merupakan upaya melengkapi praktik basis kas yang telah diterapkan selama ini di pemerintahan. Basis accrual yang digunakan tidak berarti menggantikan basis kas. Untuk menyusun laporan operasional dapat digunakan rumus berikut. Surplus atau defisit LO sama dengan pendapatan LO dikurangi beban. Surplus atau defisit LO menunjukkan selisih antara pendapatan pemerintah akrual dikurangi dengan beban pemerintah akrual. Hal ini mirip dengan konsep laba bersih atau net income dalam perhitungan laba rugi perusahaan. Surplus atau defisit LO dapat berfungsi sebagai penambah atau pengurang ekuitas pemerintah. Apabila surplus atau defisit LO bertambah, maka ekuitas pemerintah akan bertambah. Demikian juga sebaliknya. Faktor utama yang mengubah ekuitas pemerintah adalah surplus atau defisit LO di pemerintahan. Ada faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap surplus atau defisit laporan operasional, seperti penyesuaian atas transaksi-transaksi periode sebelumnya, sehingga persamaan akuntansi untuk transaksi perubahan ekuitas dapat ditulis sebagai berikut. Ekuitas akhir sama dengan ekuitas awal ditambah pendapatan LO dikurangi beban, atau ekuitas akhir sama dengan ekuitas awal ditambah surplus atau defisit LO. Dalam konsep laporan arus kas, perhitungan arus kas akan didasarkan pada perubahan kas selama periode tertentu. Hal ini berarti apabila ada peningkatan jumlah arus kas, maka saldo kas awal akan bertambah menjadi saldo kas akhir. Begitu juga sebaliknya. Penghitungan saldo kas akhir, yaitu saldo kas akhir sama dengan saldo kas awal ditambah perubahan kas. Perubahan kas ini diidentifikasi melalui 4 penyebab, yaitu 1. Aktivitas operasi, 2. Aktivitas investasi, 3. Aktivitas pembiayaan, dan 4. Aktivitas transitoris. Anggaran merupakan fokus utama dari akuntansi pemerintahan. Aktivitas pemerintahan sangat tergantung pada dokumen anggaran. Hal ini berarti laporan realisasi anggaran memiliki kedudukan yang sangat penting dalam akuntansi pemerintahan. Berikut formula perhitungan komponen anggaran. Pendapatan LRA sama dengan belanja ditambah transfer ditambah penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan ditambah silpa atau sikpa. Laporan perubahan saldo anggaran lebih akan menghitung akumulasi silpa dari periode-periode sebelumnya dengan periode saat ini. Laporan perubahan SAL dapat disusun dengan formula sebagai berikut. Saldo akhir sama dengan saldo awal ditambah silpa atau sikpa. Hal yang perlu mendapat perhatian bahwa harus dibedakan antara istilah belanja dan beban. Belanja merupakan komponen laporan realisasi anggaran atau LRA, sementara beban merupakan komponen laporan operasional atau LO. Dalam pencatatan transaksi di akuntansi pemerintahan, setiap transaksi akan mempertimbangkan dua hal, yaitu transaksi finansial dan transaksi anggaran atau budgetary. Transaksi finansial ini dalam standar akuntansi pemerintahan dikenal dengan transaksi laporan operasional. Oleh karenanya, dalam persamaan akuntansi, akuntan pemerintah harus mempertimbangkan apakah transaksi ini hanya berpengaruh secara finansial atau berpengaruh pada dua aspek sekaligus, baik finansial maupun anggaran. Kemampuan ini harus diidentifikasi dengan mengetahui apakah transaksi memiliki pengaruh pada kas atau accrual. Jika kas, maka transaksi ini akan dicatat di dalam dua jenis pelaporan, yaitu laporan operasional dan laporan realisasi anggaran. Jika hanya accrual saja yang berpengaruh, maka pencatatan cukup untuk laporan operasional saja. Berikut perbedaan transaksi finansial dan transaksi anggaran.
Sekian yang dapat saya sampaikan untuk mewakili presentasi dari kelompok saya. Bila ada kesalahan dalam tutur kata saya, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.